Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Mei 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Salah satu pelaku video air panas Tulehu ditangkap, satunya dalam pengejaran. Salah satu pemeran adegan video tak senonoh di pemandian air panas Tulehu akhirnya ditangkap aparat kepolisian. Dikonfirmasi Kasat Reskrim Polresta Ambon dan Pulau Lease AKP Labeli membenarkan penangkapan Selasa 7 Mei 2024. Terduga pelaku kemudian telah diserahkan ke di Reskrimum Polda Maluku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Direktur Krimum Polda Maluku, Kombes Pol Andi Iskandar mengatakan, terduga berinisial AP ditangkap di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Saat ini terduga telah diamankan di markas Dirkrimum dan dalam pemeriksaan. Terduga lainnya diketahui berinisial UO, masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Diberitakan sebelumnya beredar video tak senonoh memperlihatkan pasangan lelaki suka laki-laki dengan adegan asusila. Video berdurasi 26 detik itu beredar luas di masyarakat melalui grup-grup WhatsApp. Video itu direkam secara sadar oleh keduanya. Pasalnya mereka melihat ke arah kamera smartphone sambil tersenyum. Tampak kedua lelaki itu hanya menggunakan kolor atau celana dalam. Diketahui video itu direkam di lokasi wisata pemandian air panas Tulehu, Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Akibat cuaca buruk, harga ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon makin mahal. Harga ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku mengalami kenaikan Rabu 8 Mei 2024. Kenaikan harga disebabkan kondisi cuaca buruk yang membuat para nelayan terganggu. Cuaca buruk di Ambon sudah terjadi sejak beberapa hari ini. Pedagang ikan di Pasar Mardika mengaku harga ikan mengalami kenaikan. Hal itu disampaikan salah satu pedagang ikan bernama Poppy. Meski begitu, kata dia, pembeli tetap seperti biasanya. Diketahui ikan dijual seharga Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 per tumpuk dengan jumlah ikan yang bervariasi tergantung jenisnya. Seperti ikan kawalinya per tumpuk berisi 5 ekor Rp20.000, sedangkan 11 ekor pertumpukan Rp50.000. Ikan bubara pertumpukan berisi 8 ekor Rp20.000, ikan lema 4 ekor Rp20.000, dan 8 ekor pertumpukan Rp50.000. Sedangkan ikan tatihu 1 ekor Rp50.000. Poppy mengaku harga ikan ini sudah makin meningkat sejak seminggu terakhir. Satu loyang 1.100.000, ada 1.150, kalau ikan lema 1 juta 1 loyang, kalau yang kawalinya 1.150. Kalau satu tampa begitu Ibu? Satu tampa berapa ekor? 4 ekor, kalau kawalinya 5 ekor 20. Ada yang 8 50, 10 50. Kalau ikan mahal begini nih, pembeli bagaimana Ibu? Pembeli mau dan tidak mau tetap harus beli karena makan. Tribuners, tampak sampah kembali berserakan di Ahuru usai LHP angkut 450 ton. Aturan harus dipertegas.
3 hari setelah diangkut, sampah kini mulai terlihat kembali di kawasan Ahuru Arbes, Kota Ambon, Rabu 8 Mei 2024. Padahal Minggu 5 Mei 2024 kemarin, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah membersihkan kawasan tempat pembuangan sementara atau TPS itu. Sekitar 450 ton sampah diangkut ke TPA dari lahan milik warga itu. Pantauan tribunambon.com, sampah menumpuk dengan cepat pada titik-titik tertentu. Diperkirakan telah terjadi aktivitas pembuangan sampah dengan skala besar, bahkan dilaporkan bahwa mobil kepolisian membuang sampah pada pagi kemarin. Salah seorang warga setempat sekaligus mewakili organisasi pecinta alam Setia Alaska Ambon, Ali Salampesi, mengatakan ini telah berulang kali sampah menggunung usai dilakukan pembersihan. Ali menegaskan bahwa sampah ini sangat mengganggu, mulai dari aktivitas lalu lintas hingga bau busuk yang mengganggu pengendara dan warga setempat. Di sisi lain, Tribuners, jika mau dijadikan sebagai tempat penampungan sementara, maka pengangkutan harus dijalankan setiap harinya. Ali menyarankan dengan situasi minimnya kesadaran masyarakat, maka harus didorong dengan dipertegasnya aturan terkait dengan persampahan, agar persoalan sampah bukan hanya di kawasan Ahuru, bahkan di Kota Ambon dapat teratasi. Yang jelas tentu mengganggu aktivitas masyarakat setempat karena sampah yang bertumpuk itu kan langsung di depan jalan raya, dan itu juga pertama kadang-kala mengganggu arus lalu lintas, karena ketika sampah dia bertumpuk itu kemudian sampai ke badan jalan, dan itu juga mengancam para kendaraan bermotor. Itu yang satu. Yang kedua, dilihat dari tingkatan dari dampaknya itu kemudian juga mengganggu aktivitas masyarakat, karena ketika orang berlalu lalang melewati jalan itu kemudian mereka mencoba busuk. Dan yang ketiga, sarannya kalau bisa tempat itu dijadikan sebagai lahan ekonomi produktif. Artinya apa? Pemkot bisa mendesain tempat itu dijadikan sebagai lahan ekonomi produktif untuk kemudian masyarakat bisa beraktivitas di situ. Sehingga apa? Sampah-sampah yang tadi yang kemudian orang buang itu kemudian mereka tidak akan membuang sampah di situ lagi. Jadi bisa saja dijadikan sebagai lahan ekonomi produktif, entah jual kelapa muda atau jual apalah, yang penting dijadikan sebagai lahan ekonomi produktif. Kan paketannya bisa langsung ke pakai wisata di Arbes, karena itu kan masuk kawasan wilayah Arbes itu. Lalu yang berikut, kan daerah itu kan bukan tempat sampah. Kalau misalnya daerah itu dijadikan sebagai tempat sampah, otomatis Pemkot harus lebih serius. Artinya apa? Sampah tidak harus bertumpukan berhari-hari. Jadi ada armada pengangkut sampah yang kemudian beraktivitas tiap hari. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Amir Umrah minta masyarakat Maluku Tenggara jaga kedamaian saat Pilkada 2024. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Amir Umrah meminta masyarakat Maluku Tenggara jaga kondusivitas jelang Pilkada. Permintaan tersebut disampaikan menyusul terjadinya bentrokan warga di kawasan Landmark Kota Langgur yang mengakibatkan beberapa rumah terbakar beberapa waktu lalu. Menurutnya, jangan sampai banyak investor juga takut berinvestasi akibat dari permasalahan Kamtipmas yang sering terjadi. Dikatakan tatanan adat Larfu Ngabal dan Aini mutlak dimiliki masyarakat Malra, namun implementasinya semakin terkikis. Dirinya berharap aparat keamanan harus tegas dan cepat tanggap dalam masalah konflik sosial yang berkelanjutan ini.
kita harapkan itu. Karena itu harapan kami kepada masyarakat ya, betul-betul jaga hati-hati dan betul kendalikan, betul jaga Maluku Tenggara dan Pulau ini kan daerah kita yang betul kita jaga baik-baik, dan kalau kita jaga baik-baik memberikan iklim usaha yang sangat kondusif dan suasana bisa terjaga dengan ini yang kita lakukan. Begitu juga di Maluku Tenggara dan pokoknya dua daerah ini kan betul. Kita selalu yang orang menyunjung tentang adat dikit lah, ya, Ngapal dan lain-lain yang sangat tinggi, tapi ternyata kondisi sosial itu semakin tinggi juga. Jadi, sehingga sekali lagi kami harapkan masyarakat di Maluku Tenggara dan Tual, mari menahan diri dan kita lihat proses kalau kita lihat hati-hati, dan pihak kepolisian juga melakukan langkah-langkah antisipasi terkait dengan situasi itu. Begitu juga di Kasbangpol. Ya, kita harapkan betul sebagai mata telinga di Pemda memberikan masukan-masukan sehingga mencegah, ya, kita mencegah itu lebih penting. Dan kita khawatirnya jangan sampai ke depan orang mau ketua dan Maluku Tenggara juga orang takut akibat dari situasi seperti ini. Kita masuk ke segmen berita politik. Tribuners, maju Gubernur Maluku, isu perubahan jadi jurus FCT gait hati Nasdem. Febri Calvin Tete Leptata FCT mengembalikan formulir pendaftaran sekaligus mendaftar secara resmi sebagai bakal calon Gubernur Maluku ke Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem Provinsi Maluku Selasa 7 Mei 2024. Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan itu tiba di Rumah Restorasi sekitar pukul 5 sore. Kehadiran FCT dan relawannya disambut baik Ketua DPW Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, tim penjaringan Nasdem, serta fungsionaris partai lainnya. Usai pengembalian formulir, FCT kepada wartawan mengaku motivasinya untuk merapat ke Partai Nasdem bukan tanpa alasan. Dia tahu betul bahwa di partai ini jiwa perubahan itu ada. FCT mengatakan dirinya terdorong ikut berkontestasi di Pilgub Maluku, merupakan sebuah proses yang sangat serius baginya untuk memastikan bahwa Maluku harus berubah. FCT bahkan telah merancang visi misinya untuk 5 tahun ke depan jika terpilih memimpin Maluku, yakni akan melakukan perubahan untuk Maluku yang unggul, Maluku maju, dan Maluku sejahtera untuk semua. Dijelaskan pembangunan SDM dalam artian membangun infrastruktur secara merata dan masif, kemudian membangun ekonomi lokal yang berbasis kompetensi, kearifan lokal, dan semua potensi yang ada baik pariwisata, kelautan, dan lainnya. FCT mengaku ia memilih Nasdem dengan sadar dan sengaja, bukan tidak dengan sengaja. FCT bahkan optimis Partai Besutan Surya Paloh itu akan memberikan dukungan terhadapnya untuk bertarung di Pilgub Maluku 27 November 2024 mendatang. Ditanya soal apakah Abdullah Fanat sudah final siap mendampinginya di Pilgub Maluku sebagai bakal calon wakil gubernur, FCT mengatakan keputusan itu sudah dibuat, tapi semua ini dikembalikan lagi ke partai pendukung. Dengan ekosistem yang baik. Kita tahu kita punya alam yang baik, kita punya pariwisata yang baik, kita punya laut yang baik. Tapi kita salah kelola selama ini. Kita terlalu berharap APBN, padahal banyak sekali potensi kita untuk kita membangun investasi kita yang baik. Nah, syaratnya adalah mau nggak kita bekerja sama-sama. DPRD tidak boleh jalan sendiri, gubernur tidak boleh jalan sendiri, bupati dan wali kota juga tidak boleh jalan sendiri. Kita harus membangun sebuah irama yang sama. Oleh sebab itu saya bertekad bahwa pembangunan kewilayahan harus berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah bahwa kita harus membangun reformasi birokrasi. Kita tahu bahwa birokrasi kita dikelola asal-asalan, suka-suka. Padahal kita harus membangun sebuah birokrasi modern, birokrasi efektif dan merit system. Tidak ada urusan agama di sini, tidak ada urusan etis di sini. Yang adalah siapa punya kualitas, dia punya kemampuan. Kita membangun sebuah birokrasi efektif dan efisien.
Oleh sebab itu, dengan tema perubahan ini, saya tahu rumah saya ada di Nasdem. Saya memilih Nasdem itu dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Oleh sebab itu, dalam kerendahan hati, dengan visi perubahan ini, saya berharap saya menjadi bagian dari Partai Nasdem untuk kita membangun perubahan yang lebih baik. Terima kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu beberapa hal secara penyampaian. Terima kasih. Oke, kita langsung saja dalam penyerahan dulu. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada beliau untuk melakukan press conference. balik kasih balik bang. Gitu. Serius bertarung di Pilkada Malteng, Andi Munaswir resmi daftar di Gerindra dan PKS. Bakal calon Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir rupanya serius untuk bertarung di Pilkada Maluku Tengah November mendatang. Keseriusan itu ia buktikan dengan mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kepada wartawan usai pendaftaran di Partai Gerindra, Andi Munaswir mengumumkan keseriusannya itu dengan mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengundurkan diri dari anggota legislatif Provinsi Maluku dan maju sebagai calon Bupati Maluku Tengah. Andi memastikan dukungan akar rumput menjadi alasan dirinya siap berkontestasi. Selain itu, Andi ingin membuat lebih banyak lagi untuk memajukan bumi Pamahanu Nusa menjadi lebih baik lagi. Sementara soal siapa pendamping yang akan menemani langkahnya menuju Maluku Tengah 1, sampai detik ini Andi masih merahasiakannya hal itu. Ia hanya memberi isyarat bahwa sosok pendamping atau calon wakil bupati yang akan ia pilih itu antara wilayah Lease ataupun Jasira Lehitu. Dan dalam upaya penjajakan ini dirinya hanya melirik dua figur, namun lagi-lagi itu masih dirahasiakan. Andi baru akan mendeklarasikan pasangan calon wakil bupati setelah mengantongi rekomendasi 20% partai parlementer. Andi juga menginformasikan bahwa selain Gerindra, PKS, dan Perindo, dirinya bakal mendatangi sejumlah partai untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon. Ya, jadi kalau berbicara konsekuensi maka beta akan mundur. Kenapa beta harus berani mundur? Karena beta ingin berbuat yang lebih lagi, yang lebih banyak, yang lebih baik. Ya, selama ini beta menjadi anggota DPR sudah 2 periode menjelang menuju 3 periode. Beta rasa sudah cukup banyak berbuat, tapi menurut beta mungkin masih kurang. Ya, dengan jadi kepala eksekutif, kepala daerah, beta rasa beta bisa lebih lagi, bisa berbuat lebih lagi untuk masyarakat, untuk bumi Pamahanu ini yang katong cinta bersama-sama. Ada dorongan dari bawah, Pak. Baik, terkait dengan kenapa motivasi beta mencalonkan diri, ini banyak sekali ya gelombang dukungan dari masyarakat, dari grassroots yang menginginkan beta maju ya untuk membawa perubahan, untuk bisa membawa aspirasi, untuk bisa menjawab segala persoalan yang ada di Maluku Tengah. Begitu banyak persoalan yang harus katong bikin baik. Harus katong bikin baik for Maluku Tengah yang katong cintai. Apa Rita? Senyum Pandi mana? Senyum mana? Pandi mana? Kita ke Kabupaten Buru, Tribunars, didampingi Bella Sofi, Muhammad Daniel Regan daftar cabut ke Gerindra Buru. Muhammad Daniel Regan didampingi istrinya Bella Sofi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon bupati di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kabupaten Buru Selasa 7 Mei 2024. Tak hanya Bella Sofi saja, melainkan juga tim dan puluhan simpatisannya bersama MDR.
Tiba di Sekretariat DPC Gerindra Kabupaten Buru sekitar pukul 3 sore, MDR disambut dengan tarian dan kain adat Buru. Saat ditanya soal siapa dan seperti apa kriteria pasangan calon yang mendampinginya di panggung kontestasi politik nanti, MDR mengaku prosesnya diserahkan ke Nasdem. Partai Nasdem Kabupaten Buru sendiri telah menyiapkan tim survei untuk calon wakil bupati yang akan mendampingi MDR. Dijadwalkan 9 Mei 2024, Partai Nasdem akan melakukan survei terkait sejauh mana tingkat elektoral calon wakil bupati. Menurutnya, Partai Gerindra dan Nasdem sudah mempunyai hubungan baik, sehingga komunikasi terkait calon wakil bupati dari kader Gerindra akan mudah dilakukan. Namun menurutnya, dari semua nama yang ditawarkan sebagai calon wakil bupati, hasil survei yang akan menjawab. Per hari ini, MDR telah mengembalikan formulir pendaftaran Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Gerindra, dan Partai PDI Perjuangan. Jadi pada prinsipnya, per hari ini Partai Nasdem masih mencari bakal calon bupati. Kita sudah mempersiapkan tim yang akan nanti tanggal 9 itu kita akan mulai survei ya. Dan sudah tentu ketika Gerindra memberikan rekomendasi untuk bagaimana bisa, kalau bisa ke depan ada calon dari Gerindra, maka kita pasti saya akan mengejar ketua ini siapa ini kan gitu. Lalu kita harus masukin di dalam salah nama-nama yang akan kita survei menjadi wakil. Ada 3 bakal calon yang dalam jumpa pers malam minggu itu sudah disebutkan nama. Ada ketua sendiri, Pak Ade Tukuboya dan Panaldi. Ya pasti berarti akan masuk. Pasti akan masuk. Karena ini semua putra-putra terbaik. Saya sudah kasih tahu di dalam tadi bahwa Gerindra itu banyak memiliki putra-putra terbaik yang kita cintai ini. Dan itu suatu hal yang wajib diikuti oleh para untuk Kami melakukan komunikasi. Ini kawan-kawan semua nih Pak. Iya. Daftar di Partai Nasdem, EUS minta parpol selektif pilih bakal calon berdasarkan rekam jejak. Bakal calon Bupati Maluku Tenggara atau Malra, Eusebius Uta Safafu Ulang Joy. Bakal calon Bupati Maluku Tenggara Eusebius Uta Safafubun resmi mendaftar di Rumah Restorasi Nasdem Selasa 7 Mei 2024. Eus tiba di Sekretariat DPD Partai Nasdem tepat pukul 4 sore, langsung mendatangi meja buku tamu, kemudian diarahkan menemui tim penjaringan. Ketua Penjaringan Cakalda Malra, Adelia Rentanubun, kemudian memeriksa persyaratan dokumen pendaftaran yang terdiri dari 14 poin, kemudian menyatakan semua berkas lengkap dan diterima untuk tahapan selanjutnya. Dalam pemaparan visi kepada tim penjaringan dan kader Nasdem, Eus tegaskan lebih mengenal Malra secara utuh dibanding orang luar. Dikatakan tentunya yang berkiprah puluhan tahun di kancah politik lokal pasti lebih mengenal Malra ketimbang orang luar yang cenderung berkarya di daerah lain kemudian tiba-tiba datang dan berbicara komitmen. Menurutnya siapapun bakal calon kepala daerah harus paham kondisi objektif yang dialami Malra saat ini seperti apa. Kompleksitas masalah yang dialami daerah ini banyak. Jika Nasdem memberikan kepercayaan pertama-tama yang dibenahi sumber daya aparatur, terutama Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Dirinya tegaskan tagline restorasi akan diusung sebagai komitmen kepada masyarakat. Untuk diketahui, Eus salah satu politisi yang 4 periode duduk di kursi DPRD Malra.
dari fraksi PDI Perjuangan dan merupakan salah satu rival terberat incumbent Muhammad Tahir Hanubun di Pilkada 2018. Saya mengaku apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem tidak hanya pada visi misi yang ada di kertas belakang, tapi dikatakan oleh Ketua Tim Penjaringan mengesahkan tentang tertib administrasi, kebijakan publik, kebijakan dari seorang pemimpin. Kita ke berita terakhir Tribuners, batik siswa-siswi SMK 1 Maluku Tengah sudah masuk ke pasar luar negeri. Rupanya tidak sia-sia hasil karya yang dipraktekkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Maluku Tengah selama kurang lebih 2 tahun belakangan. Bagaimana tidak, produk membatik yang mereka hasilkan ternyata sudah laku terjual, tak hanya di Maluku, namun hingga ke mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Maluku Tengah, Siani Jamaluddin mengatakan, ekstrakurikuler membatik sudah ia terapkan sejak 2022 sampai sekarang. Sepanjang tahun itu mereka sudah menghasilkan lebih dari 100 lembar kain dan semuanya sudah laku terjual. Awalnya kata dia tujuan dari kegiatan pelatihan membatik ini dalam rangka mengenalkan budaya bangsa kepada anak didiknya. Namun di luar dugaan hasil karya mereka dilirik turis mancanegara. Dengan adanya membatik ciri khas Maluku ini bisa mengangkat SMK Negeri 1 Maluku Tengah bisa ke depannya lebih maju lagi. Sementara itu Yakobis Resiloi, guru pembimbing membatik di sekolah itu menjelaskan, untuk teknis membatik sendiri dirinya terlebih dulu mengenalkan bagi para siswa tentang seluruh perangkat alat yang digunakan saat membatik. Lanjut, sementara untuk tahapan membatik sendiri mereka akan melewati 6 tahapan hingga finishing dan jadi. Adapun motif ukiran yang digambarkan dalam kerajinan batik itu bervariasi. Motif cakalele, motif tari lenso, motif kakehang atau huru alifuru, dan motif cengke dan pala. Saya mengharapkan menghasilkan generasi muda yang berjiwa entrepreneurial lah, yang berjiwa wirausaha ke depan, sehingga batik-batik Maluku ini bisa dikembangkan baik itu di dalam negeri, lokal, ataupun di mancanegara. Memang saya dengar dari Pak Pembina ini bahwa ciri khas batik Maluku juga diminati oleh dari luar Maluku lah, misalnya di Jawa atau tempat-tempat yang lain. Karena memang saya beberapa ikut kegiatan itu, saya memakai baju batik Maluku, mereka sangat berminat, sangat berminat sekali. Batik SMK 1 Maluku Tengah ini lebih menjurusnya kepada motif ciri khas Maluku. Jadi ada beberapa motif yang memang dipakai untuk siswa-siswa SMK 1 Maluku Tengah ini, antara lain ada motif pala, cengke, parang salawaku, kakehang, atau dengan bahasa lain itu huruf alifuru. Nah, jadi lebih menjurusnya ke ciri khas Maluku. Ciri khas untuk Maluku. batik yang memang dilakukan oleh SMK 1 Maluku Tengah. Ini proses membatik ciri khas SMK Negeri 1 Maluku. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Mei 2024. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal